Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Satria Samajati dari kelas IE 20A1 dengan NIM 3520100347. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapitas Lekta dengan dosen pembimbing yaitu Pak Sugeng Budi Raharjo STMM. Di sini saya akan membahas presentasi tentang pengantar metode Taguchi. Pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengantar metode Taguchi yang berisi definisi, tujuan, contoh, prinsip dasar, dan faktor metode Taguchi. Kemudian yang kedua adalah rumus metode Taguchi yang berisi penjelasan mengenai rumus metode Taguchi. Kemudian yang ketiga ada studi kasus yang berisi contoh kasus metode Taguchi yang bisa kita bedah. Lalu yang terakhir adalah penutup. Pada tahun 1960-an, Genichi Taguchi memperkenalkan konsep yang sekarang kita kenal sebagai metode Taguchi. Genichi Taguchi sendiri merupakan seorang insinyur dan ahli statistik dari Jepang yang mengembangkan metode berfokus pada robust design dan pengurangan variabilitas. Metode Taguchi sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi variabilitas dalam proses produksi. Lalu di sini menurut Taguchi sendiri, cost is more important than quality, but quality is the best way to reduce cost. Maksudnya di sini adalah biaya itu penting, namun kualitas itu lebih penting untuk mengurangi biaya. Kenapa demikian? Di sini dapat kita asumsikan jika kualitas produk yang kita hasilkan baik, maka tingkat kepuasan konsumen semakin meningkat dan tingkat kemungkinan pengembalian barang akan berkurang. Dengan demikian, kemungkinan kerugian akibat pengembalian berkurang. Kemudian di sini ada prinsip dasar dan tahapan utama metode Taguchi. Prinsip dasar metode Taguchi terdapat 2 poin yaitu filosofi kualitas dan fokus utama. Filosofi kualitas sendiri terbagi menjadi definisi kualitas yaitu meminimalisir variasi dari target atau nilai yang diinginkan. Dan fokus kualitas sendiri adalah fokus pada robust design, desain produk yang tahan terhadap variabilitas proses. Lalu fokus utamanya adalah meningkatkan kinerja produk, mengurangi variabilitas, dan meningkatkan konsistensi produk. Contohnya adalah dalam pandangan Taguchi, sebuah produk berkualitas tinggi adalah produk yang kinerjanya tetap konsisten dan mendekati target yang diinginkan, meskipun ada variasi dalam proses produksi. Kemudian pada metode Taguchi terdapat 3 tahapan utama yaitu perancangan eksperimen, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dapat menggunakan diagram sebab akibat atau fishbone. Kemudian yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Jika pelaksanaan sesuai dengan yang sudah dirancang dengan baik, maka akan mempermudah peneliti saat melakukan analisis dan dapat mendapatkan hasil yang akurat. Yang ketiga, tahapan analisis. Tahapan analisis ini merupakan tahapan pengolahan data, meliputi pengumpulan data, perhitungan data, pengaturan data, dan penyampaian data eksperimen, di mana analisa ini menggunakan ANOVA. Kemudian di sini ada keuntungan, keterbatasan, dan aplikasi metode Taguchi. Keuntungan metode Taguchi sendiri yang pertama adalah efisiensi, di mana dapat mengurangi jumlah eksperimen yang diperlukan dan menghemat waktu dan biaya. Kemudian kualitas, di mana dapat menghasilkan produk yang lebih konsisten dan mengurangi variabilitas dalam proses produksi. Kemudian robust design, di mana produk yang tahan terhadap variasi lingkungan dan proses. Contohnya, seperti metode Taguchi memungkinkan perusahaan mobil mengurangi biaya produksi dengan mengidentifikasi dan menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan variabilitas dalam proses pembuatan mesin. Kemudian keterbatasan metode Taguchi sendiri adalah kompleksitas, di mana mungkin metode Taguchi kurang efektif untuk masalah yang sangat kompleks dengan banyak faktor. Yang kedua, interaksi faktor, di mana metode Taguchi tidak selalu memperhitungkan interaksi antar faktor secara mendetail. Yang ketiga, non-linearitas, di mana metode Taguchi memiliki tantangan dalam menangani masalah non-linear yang kompleks. Contohnya seperti dalam situasi di mana interaksi antara faktor sangat kompleks. Metode Taguchi mungkin tidak memberikan hasil yang optimal, memerlukan metode analisis tambahan atau lebih detail. Kemudian ada pengaplikasian metode Taguchi pada bidang industri manufaktur yaitu optimalisasi proses produksi. Contoh, peningkatan kualitas mesin mobil. Yang kedua, industri elektronik yaitu pengurangan cacat pada produk elektronik. Contohnya, optimasi
proses soldering. Yang ketiga, industri otomotif, yaitu peningkatan efisiensi bahan bakar. Contohnya optimasi desain mesin. Kemudian di sini ada rumus metode Taguchi, yaitu L sama dengan K dalam kurung Y min T kuadrat. Dengan komponen seperti L sama dengan kerugian kualitas atau quality loss. Ini adalah kerugian yang diderita masyarakat atau pengguna karena penyimpangan karakteristik kualitas dari nilai target. Kerugian ini diukur dalam satuan tertentu, misalnya dalam bentuk biaya atau dampak negatif lainnya. K sama dengan konstan proporsionalitas. Ini adalah konstanta yang menunjukkan seberapa besar kerugian yang dihasilkan oleh penyimpangan. Nilai K harus ditentukan berdasarkan konteks spesifik dari aplikasi dan seringkali diperoleh melalui eksperimen atau analisis dan historis. Y sama dengan nilai aktual dari karakteristik kualitas. Ini adalah nilai yang dihasilkan atau diukur dari proses atau produk. Nilai ini mungkin berbeda-beda dalam setiap pengukuran atau setiap produk. T sama dengan nilai target atau nilai ideal. Ini adalah nilai yang diinginkan atau target untuk karakteristik kualitas tertentu. Nilai ini ditentukan berdasarkan spesifikasi desain atau standar kualitas. Kemudian dalam salah satu model umum yang digunakan oleh Taguchi, kerugian tersebut diasumsikan sebanding dengan kuadrat dari penyimpangan dari nilai target T. Dalam gambar, T diambil sebagai titik tengah spesifikasi dan kerugian dalam dolar. L bervariasi dengan nilai aktual Y sebagai L sama dengan K dalam kurung Y min T akar kuadrat. 4 distribusi karakteristik kualitas dalam hal batas spesifikasi atas dan bawah, USL dan LSL, dan titik tengah spesifikasi M. Taguchi menekankan perlunya program perbaikan kualitas berkelanjutan untuk mengurangi variasi karakteristik kinerja produk terhadap nilai targetnya. Metodenya meliputi eksperimen ekstensif, di mana parameter produk dan proses divariasikan dalam matriks statistik dari pengujian. Lalu di sini ada contoh implementasi. Misalkan kita sedang memproduksi sebuah komponen dengan panjang target T sebesar 100 mm. Jika komponen yang diproduksi memiliki panjang aktual Y sebesar 102 mm dan konstanta proporsional K telah ditentukan sebesar 2 dalam satuan biaya tertentu, maka kerugian kualitas dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menghitung penyimpangan, yaitu dengan rumus Y dikurang T sama dengan 102 dikurang 100. Lalu dapat hasil 2. Yang kedua, kita dapat menghitung kuadrat penyimpangan, yaitu menggunakan konstanta proporsional atau K kuadrat, yaitu 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita menghitung kerugian kualitas L sama dengan K dalam kurung Y dikurang T kuadrat sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi kerugian total kualitas adalah 8 dalam satuan biaya tertentu. Kemudian di sini ada studi kasus optimasi proses produksi komponen elektronik. Dengan latar belakang, sebuah perusahaan elektronik ingin meningkatkan kualitas salah satu komponen kunci dalam produk mereka, yaitu resistor. Resistor ini harus memiliki nilai resistansi yang sangat presisi untuk memastikan kinerja produk yang optimal. Target resistensi yang diinginkan adalah 100 ohm dengan toleransi seminimal mungkin. Kemudian di sini ada faktor dan tingkat. Perusahaan mengidentifikasikan 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi resistensi. Yang pertama, suhu pemrosesan kita asumsikan sebagai A. Yang kedua, pemrosesan kita asumsikan sebagai B. Yang ketiga, tekanan pemrosesan kita asumsikan sebagai C. Suhu pemrosesan sendiri dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1 200 derajat Celcius, tingkat 2 220 derajat Celcius. Kemudian waktu pemrosesan dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu tingkat 1 10 menit, tingkat 2 15 menit. Kemudian tekanan dibagi menjadi 2 tingkat juga, yaitu tingkat 1 1 bar, tingkat 2 1,5 bar. Kemudian kita dapat mengklasifikasikannya menjadi desain eksperimen yang terdiri dari suhu, waktu, tekanan,
Kemudian dari soal di atas, dapat kita visualisasikan ketiga kombinasi antara suhu, waktu, dan tekanan seperti sebuah kubus. Seperti gambar di samping, merupakan contoh visualisasi sederhana dari ketiga kombinasi tersebut. Lalu kita melakukan pengumpulan data yang terbagi menjadi dua, yaitu eksperimen yang kita lakukan ada 8 kali. Kemudian resistansi atau ohm. Kemudian di sini menghitung kerugian kualitas menggunakan rumus L sama dengan K dalam kurung Y min T kuadrat, di mana T adalah nilai target 100 ohm dan misalkan K adalah 1 dalam satuan bidang tertentu. Kemudian kita melakukan analisis faktor atau ANOVA. Untuk menentukan faktor mana yang paling mempengaruhi kualitas, kita bisa menggunakan analisis varian ANOVA. Namun untuk kesederhanaan, kita akan melihat hasil rata-rata dari setiap kombinasi faktor. Perhitungan efek utama, efek suhu A, tingkat 1, 200 derajat Celcius, rata-rata resistensi sama dengan 101 ditambah 99 tambah 102 tambah 100 dibagi 4. Lalu didapatkan hasil 100,5. Tingkat 2, 220 derajat Celcius, rata-rata resistensi sama dengan 98 tambah 97 ditambah 99 ditambah 100 dibagi 4. Kemudian didapatkan hasil 98,5. Yang kedua adalah efek waktu. Pada tingkat pertama yaitu 10 menit, rata-rata resistensi sama dengan 101 ditambah 99 ditambah 98 ditambah 97 dibagi 4 sama dengan 98,75. Tingkat 2, 15 menit, rata-rata resistensi sama dengan 102 ditambah 100 ditambah 9 ditambah 100 dibagi 4 sama dengan 125. Lalu tekanan tingkat 1 bar sama dengan rata-rata resistensi sama dengan 101 ditambah 102 tambah 98 ditambah 99 dibagi 4 sama dengan 100. Tingkat 2, 1,5 bar, rata-rata resistensi sama dengan 99 tambah 100 tambah 97 ditambah 100 dibagi 4. Lalu didapatkan hasil 99. Kemudian dari data di atas, kita dapat simpulkan suhu 200 derajat Celcius menghasilkan resistensi yang lebih dekat dengan target, yaitu 100 ohm. Waktu 15 menit memberikan hasil resistensi yang lebih dekat dengan target, dan tekanan 1 bar dan 1,5 bar tidak menunjukkan perbedaan signifikan, tetapi 1 bar sedikit lebih baik. Dari materi di atas, kita dapat menyimpulkan yaitu dengan menggunakan metode Taguchi, perusahaan berhasil mengidentifikasi kombinasi parameter proses yang optimal, mengurangi kerugian kualitas, dan meningkatkan kinerja produk mereka. Metode ini juga membantu menghemat waktu dan biaya dalam proses produksi, menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang signifikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.